Halo, selamat datang pulang di channel Lun dimanapun bubuhan pian berada. Hari ini hendak sedikit review singkat sebuah action figure atau lebih tepatnya SHF Kamen Rider Drive. Di sini adalah Kamen Rider Drive itu ada sebuah series tokusatsu atau Kamen Rider yang rilis itu episode pertamanya itu sekitar bulan Oktober 2014. Diperankan oleh Ryoma Takauchi sebagai Shinosuke Tomari. Di sana itu Kamen Rider ini bertugas untuk mengalahkan para Ryomudō. Itu aja. Kita lihat langsung ke bahasan utamanya, yaitu ini SHF Kamen Rider Drive. Ini dia. Kita lihat di sini ini rilisan pertama kalau nggak salah ya, saya lupa soalnya ini untuk Kamen Rider Drive udah berapa kali dirilis ulang atau reissue. Jadi ini kemungkinan ini kalau nggak salah ini yang rilisan pertama, saya lupa. Kalau ada yang tahu komen di bawah. Kita lihat bentuk boxnya ini kayak gini. Pastinya ada sini logo Bandai merah, Tamashii Nation, sama apa ini ya, Toy Company. Kita lihat di sini ada langsung di jendelanya itu Kamen Rider Drive-nya, logo Kamen Rider Drive sama figure Kamen Rider Drive Type Speed. Lihat di samping kayak gini, sampingnya lagi kayak gini, ini sayapnya ya, ini dia logo-logo kayak gini. Nah, di belakang ini adalah foto sayapnya yang diposekan kayak gini, ada yang bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan ini. Dan untuk Taidoronnya sendiri itu mobilnya Kamen Rider Drive itu dijual terpisah, dan ini adalah yang tulisan yang mungkin jarang kalian baca. Ini dia, sama ini nomornya dari Bandai ya. Langsung aja kita buka. Ini sini kosong. Di sini ada backgroundnya abu-abu sama ini. Nah, ini ada bukunya. Ini jarang loh untuk di SHF biasa dulu. Jadi kayak gini. Ini SHF-nya yang dirilis oleh Bandai. Ini di X sih sebenarnya. Di X Taidoron. Untuk harga lupa sih. Ini agak langka sekarang. Nah, ini dia. Dan ini ada aksesoris tambahan. Dijual terpisah atau kadang di beberapa saat ada langsung bonusnya ini. Saya lupa ini dapat atau enggak, soalnya saya juga ini beli yang agak yang bekas hasil dari lelangan dia. Ini juga ada sayapnya nih ya, langsung. Dan ini buku petunjuknya dan backgroundnya abu-abu silver. Kita langsung aja ke SHF nya, dan ini aja. Lihat di sini untuk aksesorisnya sangat minim karena ini rilisan pertama, dan kalau nggak salah Bandai sekarang mengeluarkan lagi yang lebih lengkap dengan pistol dan pedangnya. Langsung aja ini kita buka, dan ini dia sayapnya. Kita keluarkan dulu ya. Dan inilah sayapnya. Kita lihat aksesorisnya ya. Di sini kita dapat 3 pasang tangan yang tangan mengepal di sayapnya langsung, dan ini tangan relax hand. Ini juga ya relax hand juga, tapi berbeda posenya berbeda. Dan ini dia SHF-nya. Sini terlihat kita aja ya, yang bagian yang bisa dilepas untuk aksesorisnya ada di sini. Di bannya ini bisa dilepas. Nah ini satu, dan ban ini bisa dilepas. Jadi ban ini bisa diganti, tapi saya karena saya nggak ada aksesoris tambahannya, jadi
saya nggak bisa mempraktekkan. Dia lihat detailnya sangat-sangat detail, lumayan detail. Sampai di sini juga ada ininya, shift car-nya. Ini ada shift car tambahan. Ini pahanya, ini tipe lama ya, SAF tipe lama yang udah sekarang mungkin udah diperbaharui. Iya, detailnya lumayan keren. Detail di paha belakang sama detailnya ini agak berbentuk mesin ya. Ya, ini dia. Ini beltnya, belt tesan. Beltnya ini juga bisa dilepas ya. Jadi hati-hati kalau hilang. Shift car-nya ini juga bisa dilepas, cuman ya itu. Hati-hati, kecil. Ya. Langsung aja ke artikulasi. Coba artikulasinya ya. Untuk kepala itu bisa menengok ke depan, ke atas, gini, menengok ke bawah, bisa diputar 360 derajat, bisa lehernya sampai sini aja ya, dan tangannya ini bisa sampai sini aja. Ini bisa diputar, aman, tidak terhalang dengan bannya yang di dadanya ini. Nah, di sini ada bisepnya di lengannya. Ini ada artikulasi lagi di tangannya, begini. Dan tangannya ini bisa diputar, dan yang pastinya bisa diganti. Kita pindah ke bagian pinggang, bisa kayak gini, bisa kayak gini, tidak terlalu luas. Ini bisa diputar tapi takut sama patah. Beltnya ini bisa sampai segini. Nah, ini agak ringkih ya untuk beltnya. Bisa sampai sini. Tuh ya, ini bisa kayak segini. Ini terhalang sama ini ya, kayak gini. Ini bisa diputar juga pahanya, dan di sini bisa kayak gini, dan kakinya bisa kayak gini, depannya bisa kayak gini, dan dia bisa cedera ankle juga. Oke, itu artikulasinya. Mungkin kalau ada yang terlewat bisa komen di bawah ya. Ini dia perbandingan SHF dengan Sodo yang keluaran sekarang, Sodo X. Dan ini dia, terlihat lumayan detail antara dreadnya. Cuman di Sodo ya, detail-detail seperti hitamnya di sini, mungkin di beltnya, warna-warnanya itu agak kurang ya. Karena kan ini Sodo juga ya sekitar harganya 150 sampai 200 ribuan, tergantung rarenya sebuah Sodo ini, pangkannya. Lihat, untuk detail lainnya lumayan. Di belakang juga ada. Tingginya jauh.
aksesoris, yaitu di SAF dia hanya dapat 4 pasang tangan tambahan memegang pistol sama pedang, sedangkan di Sodo sebenarnya dia juga hanya dapat segini, cuman di SAF biasa kan dia cuma dapat 2, tapi kalau di Sodo dia dapat ada sekitar 1, 2, 3 pasang tangan dan 1 stand base. Ini ciri khas Sodo. Nah, untuk aksesoris lainnya itu di box terpisah dia ada dapat ini tire juga. Ini untuk bisa di bagian di ini bagian dadanya, bisa diganti di bagian dada. Nah, di SAF itu juga ada juga sebenarnya, cuman saya nggak beli atau nggak dapat karena kan saya ini juga beli yang bekas atau hasil lelangan. Nah, ini juga ada di box terpisah. Di box senjata biasanya kalau di Sodo itu ya, ini ada dapat pedangnya dan pistolnya, handgunnya, ada pedangnya. Ini belum saya rakit. Itu aja sih untuk perbandingannya. Dan oh iya, lupa satu, kalau di SAF itu pedang dan senjatanya ini kalau nggak salah itu ada di box SAF lainnya. Kalau nggak salah itu di teknik, di SAF teknik atau apa yang hitam itu ya, lupa. Dia dari situ dia terpisah. Jadi Bandai memang punya akal buat nyuruh kita beli SAF lainnya buat hanya untuk melengkapi senjatanya. Itu aja sih. Terima kasih.